Masuk Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya itu dulu ya. Saya mute. Oke. Hari ini topiknya sebenarnya permintaan Bu Rahmi nih. Jadi kita akan membahas Dying to Be Me, Anita Murjani. Sebenarnya saya mengundang teman-teman dari kelas-kelas saya yang banyak, tapi yang datang kelihatannya yang dari SOM 1 sama Smart Healing saja ya. Ya nggak apa-apa. Silakan Bu Rahmi. Ya dok, ya dok, malam dok. Mangga. Udah ada yang baca ininya nggak, buku-bukunya? Oh iya. Udah ada lagi yang selesai baca buku Anita Murjani? Kalau saya pernah dengar YouTube-nya aja dok, dia lagi cerita prosesnya itu. Siapa ya, kok suaranya saya nggak hafal nih? Ranita. Oh, Bu Ranita. Ya, jadi topik malam ini tentang Dying to Be Me, Anita Murjani. Silakan Bu Rahmi, mungkin ada sedikit summary-nya 1-2 menit biar teman-teman yang belum membaca. Jadi kan sebetulnya dokter udah pernah memberikan kita untuk baca buku ini. Oh ya, itu di kelas SOM. Fasilitator SOM. Ya. Iya. SOM batch 1. Iya. Terus saya baca, tapi saya nggak tertarik dok. Jadi ini apa sih gitu. Nah terus kebiasaan saya itu karena dokter bilang dia sembuh dari penyakit kanker tanpa medis, saya langsung skip tuh cari apa ininya, metodenya apa gitu. Jadi dan bab-bab awal itu kok malah cerita tentang hidupnya dari sejak masa kecil malah dok. Itu kan saya pikir aduh ini wasting time. Jadi saya turun ke bawah dan nggak nemu, akhirnya karena nggak nemu apa yang saya cari udah saya skip. Nah buat saya aduh ini nggak menarik gitu. Dan out of nowhere kemarin Pak Nana ya menyinggung lagi tentang cerita itu gitu. Terus saya jadi tertarik, coba saya baca. Anehnya ketika kemarin itu saya baca tuh mulai dari cover dok. Saya baca satu-satu judulnya, subjudul, daftar isi, prolog, kata pengantar, semua saya baca. Dan kok tiba-tiba jadi menarik ya. Jadi bahkan setiap scene itu saya ngebayangin kayak apa. Jadi sampai bawah, sampai terakhir itu saya tamat dalam waktu 2 hari. Tapi kalau 2 hari kan full, tapi kan saya selang-seling. Jadi mungkin kalau di fullin itu 1 hari tamat. Nah dari situ saya mendapatkan banyak insight. Oh kenapa penulisan buku ini kok strukturnya seperti itu gitu. Sementara saya yang target oriented, buat saya kalau dia sembuh dengan penyakit kanker harusnya metodenya apa itu yang lebih ditondolkan kan. Tapi ini kok dia cerita masa hidup, masa kecil, latar belakang budaya dan lain-lain. Nah setelah saya baca kedua kali saya baru paham, oh ternyata jawabannya itu ada di situ. Jadi dari perjalanan hidup dia dari kecil sampai dia kena sakit, itu semua adalah kalau dokter Santo bilang labirin itu dibentuk dari perjalanan hidup kita gitu dengan budaya yang serba membatasi, doktrin-doktrin agama dan segala macamnya, bahkan konsep-konsep soal gender dan lain-lain. Jadi setelah saya membaca secara utuh bukunya, saya dapat mengerti bahwa oh penyebab penyakitnya itu adalah labirin kalau istilahnya dokter Santo. Nah terus kemudian di bagian akhirnya saya dapat Anita Murjani bahwa kasih itu di akhirnya, di bagian akhir buku summary-nya, bahwa dia setelah mendapat pencerahan, yang menjadi problem manusia itu adalah dia tidak mencintai dirinya. Jadi akar masalah segala macam keribetan hidup manusia adalah diawali dari dia tidak menerima dirinya padanya. Kemudian dia menjadi, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, tapi jadi muncul ketakutan, muncul kecemasan karena dia menganggap dirinya tidak cukup. Karena ada ketakutan dan kecemasan, dia akhirnya berusaha untuk
itu tadi manusia itu melakukan, kemudian berusaha untuk melakukan, menemukan, melakukan, dapatkan dari sesuatu dalam hidupnya. Dari kata tersebut itu dia bilang human. Nah, baru saya sambungin lagi sama ajaran Dr. Santo soal human doing dan human being. Dengan manusia berusaha melakukan, mendapatkan, dan ada 3 tuh, dia menjadi human doing dan bukan human being yang membiarkan segala sesuatunya mengalir secara apa adanya. Begitu, Dok. Selesai dong. Panjang. Jadi intinya ya, Adita Iya. Murjani, Dying to Be Me. Jadi Adita Murjani ini dia terkena kanker getah bening kalau nggak salah, stadium 4. Pertanyaan penting dari buku ini ada 2 sebenarnya. Apakah seseorang bisa sembuh total, ya, spontan remission namanya, dari penyakit kanker? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah seseorang harus mati suri dulu untuk mencapai itu? Gitu kan? Iya. Susah karena mati suri itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Nah, dan ini topik yang kadang bikin skeptical. Dan orang suka salah tuh kalau dengar skeptical itu, mereka pikir skeptical itu adalah tidak percaya. Skeptis kan biasanya skeptis nih gitu. Skeptis yang benar itu sebenarnya adalah bukan percaya atau nggak percaya, setuju atau nggak setuju, tapi paham atau tidak. Jadi ada ruang tuh antara percaya, nggak percaya. Kalau skeptis, disitulah kita selama ini latihan yang namanya experiential understanding. Makanya saya selalu ayo latihan napas, latihan senyum, macam-macam untuk mengalami sendiri. Experiential understanding itu lebih penting. Kalau masih percaya atau tidak percaya itu masih jatuhnya intellectual understanding. Jadi skeptis itu sangat bagus. Dan saya malah suka kalau teman-teman yang dengerin saat ini skeptis sama pernyataan saya. Karena pernyataan saya konsep. Saya selalu ngomong, kapanpun kita mulai, bahwa pernyataan saya konsep. Saya tidak butuh Anda setuju atau tidak setuju. Nanti dulu, ya. Anda paham atau tidak? Itu dari diri sendiri. Nah, kalau orang udah paham, itu lebih enak. Jadi skeptis itu sangat penting untuk memastikan bahwa understanding kita benar. Dan sepanjang hidup saya sebagai dokter, yang namanya spontaneous remission itu ada. Saya menemukan beberapa kasus. Otomatis kalau mau cari di jurnal itu agak susah. Karena spontaneous remission itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi seperti saya selalu jelaskan, kenapa saya ngarang buku ini, Smart Healing. Karena pengobatan dan penyembuhan itu 2 sayap dari seekor burung. Ya. Bu Iren pernah tanya kemarin. Dua-duanya harus berjalan dengan baik kalau seseorang ingin sembuh lagi. Nah, buat teman-teman ya, yang namanya pengobatan atau terapi, sekali lagi ya, yang namanya pengobatan atau terapi itu ada batasnya. Batasnya adalah kecerdasan manusia saat itu. Jadi kalau sekarang misalnya belum ditemukan obatnya, berbeda dengan bisa sembuh atau enggak. Itu beda. Tuh, jangan dimatiin Teh Rami. Saya butuh lihat. Saya butuh lihat orang. Ya. Jadi kadang orang putus asa begitu dokternya bilang udah nggak ada obatnya. Itu cuman ngasih tahu bahwa teknologi manusia saat ini tidak mampu untuk mengatasi. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Jelas ya? Itu 2 hal yang ya sudah berjalan bersama, itu 2 sayap. Dan kalau kita berpikir ya, kalau kita
kalau seseorang bisa menciptakan sesuatu, pastinya dia bisa membenarkan kalau ada kesalahan pada sesuatu yang diciptakan. Setuju nggak? Artinya adalah kalau kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, berarti kalau ada sesuatu yang nggak benar di dalam diri kita, itu Yang Maha Kuasa bisa menyembuhkan. Makanya penyembuhan itu tanpa batas, karena itu dari Gusti Allah tuh, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa itu ya. Dan tentu di mana caranya, karena kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri itu udah ditaruh di dalam diri kita. Itu yang penting kita ingat. Itu sebabnya ada yang namanya spontaneous healing, spontaneous remission. Nah, di sini kita, apakah perlu mati suri atau tidak? Gitu kan. Jadi pada saat mati suri apa yang dialami Terami? Pada saat mati suri itu dia mendapatkan banyak pencerahan. Apa exactly-nya? Apa exactly-nya yang Anita bilang? Bahwa kita itu sebetulnya esensi yang, saya lupa kata-kata persisnya dokter, tapi kok nggak nempel ya dok? Pada saat dia mati suri, dia masuk dalam keheningan yang sangat damai. Ya itu sebenarnya kuncinya. Itu sebabnya kita tidak perlu mati suri untuk mencapai kondisi keheningan tersebut. Ya kan kemarin minggu lalu Terami nanya tuh, apakah kita perlu mati dulu untuk apa? Minggu lalu nanyanya apa? Pertemuan dengannya itu harus pulang, harus menikmati dulu. Saya juga jadi lupa ya. Ya kan, apakah harus mati untuk dulu? mencapai keutuhan itu Ya. Kadang-kadang harus sampai meninggal dulu, iya. Gitu kan pertanyaannya. Ini kan sama kayak nanya Anita Murjani. Nah, untuk itu kita latihan nih yang belum pernah saya tanya nih ya, belum pernah saya tanya. Artinya soalnya di IG Live hari Senin malam tuh saya nanya hal ini. Kalau yang sudah dengar sih nggak usah jawab. Saya pingin sekarang yang belum pernah dengar pertanyaan saya ngetik nanti di kolom. Sekarang saya ingin Anda kan berada di ruangan nih. Anda berada di ruangan nih. Saya ingin selama 30 detik memperhatikan ruangan ini dan sebutkan sebanyak mungkin apa aja yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang belum pernah mengerjakan, coba. Saya ingin lihat jawabannya. Supaya ada feel-nya. Kalau yang sudah pernah mengerjakan sih, saya yakin sudah tahu. Nggak ada chat nih. Apakah semua sudah mengerjakan? Mungkin semua udah pada nonton kemarin dok. Semua nonton. Atau malu-malu? Wah, ini bahaya nih kalau malu-malu nih. Malu-malu kucing. Diketik di kolom chat. Bisa kan? Ada tuh dok. Apa aja yang ada di ruangan dok? Yang ada di ruangan saat di Fisik. sini di ruangan Anda saat ini, sebutkan sebanyak mungkin apa saja. Jadi Bu Marli, apa aja yang ada di situ? Bu Lia, sofa, bantal, kasur, foto-foto, air, bagus. Bu Marli, botol minum, laptop, TV. Oke, kalau masih kurang bisa tambahin ya. Kalau masih ada yang kurang, saya baru hari ini nonton ulang dok, jadi nggak komen. Iya. Berarti udah tahu. Yang udah tahu. Ada lagi mau nambahin? Bu Erna, diri saya, laptop, HP, kasur, botol minum, pulpen. Bu Stefano, pintu, dinding gorden, laptop, tempat pensil, meja, tas. Oke, ada lagi yang Al-Quran, kaligrafi, ayat suci, lampu sorot, HP, meja kecil,
botol minum, pulpen, buku wadah, tempat tidur, kelambu tikar, lemari, good. Bang Mahir, gelas, kopi, gula, pemanas. Ini kayaknya di dapur apa di ruang makan nih, Bang Mahir? Di office, Pak. Oh, di office masih. Iya, di office saya yang adanya kayak gitu di kontainer cuma ada. Siap. ada itu. Pak Sirat, kipas angin, sofa, tas, meja, karpet, kembang, botol, oke, wayang, salib, TV, tumbler, HP. Oke, Bu Alina, buku, Quran, pena, meja, kursi, lampu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman semua, nah ini penting banget. Kenapa Anita Murjani bisa sembuh? Kenapa kita tidak perlu menunggu kematian untuk ini? Karena kalau saya tanya ke orang, apa yang ada di ruangan ini, ya semua disebutkan kecuali satu yang paling penting, yaitu ruang, space ini. Ya. Space ruang ini, tanpa space ruang ini, barang-barang tersebut tidak ada. Mintanya tidak apa aja. Kenapa Bu Wardah? Tadi dokter mintanya barang-barang apa aja yang ada. Iya. Maaf. Barang-barang Jadi apa aja ruangnya- enggak? Ruang kan barang juga, barang non fisik. Ya. Coba nanti tanya ke orang. Kalau salah ngomong barang-barang, hal apa saja yang ada di ruangan. Biasanya orang akan miss yang namanya ruang atau space ini. Ya. Karena ruang atau space ini, tanpa ruang atau space ini, barang-barang tersebut tidak akan pernah ada. Ruang, bukan ruangannya. Nah, di dalam diri manusia, itu ada juga ruang, space. Ini saya nyari ini nih. Sebentar. Lihat ini. Saya beli khusus tadi ini buat balon buat ini ya. Jadi waktu kita lahir, ya, kita space-nya kosong kayak gini. Ruang kosong. Space. Terus mulai dimasukkan tuh benda-benda, nama, suku, bahasa, semua masuk di situ. Dan perhatikan kalau anak masih umur 3-5 tahun kan yang ngisi ruang ini sedikit ya. Jadi untuk anak-anak umur segitu gampang mereka bahagia. Benar nggak? Kalau mereka misalnya marah itu juga Ya. gampang, baru 10 menit kemudian mereka bisa gabung lagi. Nah, semakin kita tua itu makin banyak barang di sini, konsep-konsep, ide, gagasan. Ya, kayak barang-barang di sini aja, TV, lemari, meja. Dan biasanya perhatian kita lebih difokuskan ke barang-barang yang ada di dalam sini. Latihan kita itu nafas 6-6, kita memperhatikan space, ruangnya. Makanya itu yang namanya keheningan, space ini. Yang namanya terikat adalah saat perhatian kita, kemanapun perhatian kita tujukan, kesitulah pikiran kita akan terikat. Ya, di dalam sini isinya ya konsep-konsep, ide, gagasan, macam-macam, marah, takut, sedih, cemas kan ada di dalam sini semua. Ya. Dan apapun yang ada di dalam sini akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Apapun yang ada di dalam sini. Makanya terikat. Ya, ketakutan, kekhawatiran kan ada di dalam sini semua. Ketakutan tentang cemas masa depan, masih ada bayang-bayang masa lalu, semua ada di dalam sini. Karena atensi kita ke situ. Makanya saya mengajarkan napas 6-6 itu adalah sebenarnya kita memperhatikan space, ruang. Kayak kita memperhatikan ruang sini. Beda ya kalau kita memperhatikan benda, objek, sama kita memperhatikan ruang di dalam keheningan ini. Waktu Anita Murjani sakit, seluruh perhatian dia ke benda-benda di dalamnya. Dan itu mempengaruhi tubuhnya.
Ya. Sekarang kalau saya tanya, teman-teman kan sekarang di dalam ruangan nih. Kalau teman-teman keluar dari ruangan saat ini, atau misalnya keluar dari rumah, atau dari kantor, apakah berbeda ruang yang ada di ruangan ini, spesial dengan ruang yang ada di belakang saya kamar nih? Sama atau beda ruangnya? Beda. Ruangnya, space-nya. Ruangnya sama. Space-nya sama. Space-nya sama kan? Ruangannya yang beda. Nah, Iya, space di seluruh dunia kan sama, cuman satu kan? sama. Iya. Ya, space di seluruh dunia satu. Kalau dalam hakikat space semuanya sama. Yang membedakan ruang saya dengan ruang Pak Wiladi, dengan ruangnya Bu Rahmi adalah bentuk bangunannya. Yang membedakan saya dengan Bang Mahir bentuk fisik. Nama, fisik, gagasan. Tapi untuk space di dalamnya sama. Jadi secara hakikat, awareness, keheningannya sama di dalam. Karena cuma ada satu space. Di seluruh alam semesta ini cuma ada satu space. Mau ada di bumi, mau ada di matahari atau di bulan, cuma ada satu space. Jadi seluruhnya itu sebenarnya di dalam satu space. Kita seluruhnya ini ada di dalam satu ketuhanan yang sama secara hakikat. Secara fisikal kita beda-beda karena bangunannya beda-beda. Secara isi di dalam ruangannya juga beda-beda. Ya, di kamar saya ada sekarang ada lampu sorot tuh di depan, makanya terang banget tuh. Ada lampu sorot, ada laptop, ya. Secara fisikal itu beda-beda. Makanya ide, gagasan, konsep kita beda, fisiknya kita beda, tapi hakikat di dalam ini sama, hening. Waktu Anita Murjani mati suri, ya, pada saat itu dia lepas dari identitas yang ada di dalam space-nya, ya, itu seakan-akan kita keluar rumah. Terus baru menyadari, oh gitu. Oh ternyata ini space yang sangat luas. Bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu hanya benda-benda yang bukan hakikat dirinya. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham dong. Jadi waktu dia meninggal, mati suri, yang namanya mati suri itu, ya, dia lepas dari seluruh ikatan dengan berbagai konsep, ide, dan gagasan yang ada di dalam keheningannya. Sama seperti kayak kita keluar, kalau kita keluar dari ruangan yang kita tempati saat ini, kan secara bahasan ya, kita kan terlepas dari berbagai benda di ruangan ini. Benar nggak? Kalau kita keluar, terus kebetulan di luar rumah kita itu taman gede gitu, kita keluar, indah sekali. Ya, pada saat itulah dia merasa bebas, merasa damai. Ya. Tapi sebenarnya nggak butuh kita mati suri untuk itu. Kita cuma butuh napas 66. Tuh, kita cuma butuh itu, kita napas 66. Dan begitu kita keluar, begitu saya keluar, oh ternyata aku adalah keheningan ini sendiri. Ya. Pada saat saya masuk, ide gagasan saya masih ada, tapi saya nggak terikat lagi sama ide sama gagasan ini. Bisa saya pakai kalau saya butuh, ya saya pakai. Makanya saya bilang avatar. Apapun yang ada di dalam sini avatar. Dan atensi kita akan menentukan apakah kita memperhatikan benda-benda di dalam ruang, apakah kita memperhatikan gagasan-gagasan dan ide di dalam keheningan kita, atau kita memperhatikan keheningan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan keheningan di dalam diri kita, secara otomatis kita akan terhubung dengan keheningannya Tuhan. Udah pasti itu.
Ya, karena kita menyadari bahwa saya, Rahmi, Mahir, Irfan, Wiladi, Ranita itu ada yang ada di layar saya. Secara keheningan tuh sama. Cuma kita beda model rumah aja. Kalau ke kompleks ini bentuknya kayak gitu. Isinya juga beda-beda. Tapi space-nya sama. Ya. Itu yang disadari oleh Anita Murjani waktu dia mati suri. Dia membutuhkan mati suri untuk bebas dari kemelekatan. Kemelekatan ide, gagasan. Melekat juga ke semua. Anak, istri, suami, pekerjaan, jabatan, harta, bisnis. Itu melekat semua. Ya. Apakah perlu dilepaskan? Ya, kalau kita aware, kita tahu bahwa benda-benda yang ada di ruangan ini bisa hilang kapan aja kan? Ya, benda-benda di ruangan tempat teman-teman semua bisa hilang kapan aja kan? Bisa hancur kapan aja kan? Tapi Anda yang di ruangan kan enggak, kecuali emang udah saatnya kan? Betul nggak? Nah, kalau kita bisa aware, kita bisa keluar masuk. Kayak kita keluar masuk rumah. Ya. Kalau kita aware, ini kamar saya itu terhubung sama balkon. Saya lagi di ruang tidur saya nih. Di luar saya balkon. Kalau saya lagi, maaf, ada yang masuk. Saya mute dulu ya. Oke. Kamar saya ini ada balkonnya. Kalau saya aware, itu pintu ke balkon kebuka. Artinya adalah apapun dari luar sana, dari alam semesta sana, akan bisa masuk ke sini. Betul nggak? Kan ruang di sini, ruang di ruangan saya ini terhubung dengan ruang yang ada di matahari. Ruang di dalam diri kita itu terhubung langsung sama Gusti Allah. Dan kenapa seseorang sakit? Karena dia mempertahankan ide atau gagasan di dalam ruang ini, ya. Dan tubuhnya harus mengikuti ide atau gagasan itu. Nggak mungkin enggak. Ya. Karena seseorang yang tenang sama seseorang yang pemarah, hormon sama itunya beda di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita aware, kita akan sadar, oh itu gagasan-gagasan yang ya itu cuman gagasan, cuman ide. Begitu kita aware itu, tubuh kita akan healing sendiri. Makanya saya ngajarin beginian. Ya. Ada pertanyaan nggak? Teh Rami bertanggung jawab nih, ngajak begini harus bisa. Boleh tanya dokter? Ya permisi, boleh tanya dokter? Sebentar. Saya ini ya. Full screen. Malah full screen. Sebentar. Terjadi kesalahan. Gimana nih? View. View. Gallery. Nah. Sok silakan. Ya, mau tanya dokter. Ya, Bu Alina. Terkait dengan penyakit titik-titik ya dokter. Ini kan ada tentang kebetulan kan mas saya titik-titik survivor, sedangkan papa tidak bisa bertahan. Nah ini kalau saya lihat pola hidup ya, artinya ada hal yang berbeda. Ketika papa itu orang yang suka olahraga, tetapi dalam kondisi istilahnya banyak hal-hal yang kemarahan yang masih tertahan gitu ya di sana. Nah itu ternyata itulah yang memicu sehingga hanya dalam hitungan setahun gitu itu langsung pas gitu. Nah sedangkan mama itu berpuluh-puluh tahun gitu dengan sekian banyak cerita harus dipotong sana sini gitu ya, banyak bagian tubuh yang sudah tidak ada lagi gitu, tapi masih tetap bertahan. Kalau secara praktek dulu, maksudnya zaman dulu kan mungkin
beliau belum tahu teknik apalah itu harus tersenyum atau olah nafas gitu. Namun yang saya lihat itu ada hal yang betul dokter bilang tadi, artinya apa ya, kemelekatan ya. Jadi ketika sudah apa istilahnya legowo ya. Jadi ketika legowo atau ikhlas itu tadi sudah dirasakan, itu ternyata penyakit itu alhamdulillah tidak datang lagi gitu. Jadi ketika kalau zaman saya kecil ya, zaman saya sekolah itu mungkin karena banyak yang dipikir gitu ya dengan kondisi berbagai hal itu. Jadi kan kelihatan hidup ini ruweh gitu ya, riweh, ribet gitu. Jadi banyak yang dipikir gitu ya. Itu sehingga penyakit itu muncul di mana-mana gitu. Nah, belajar dari situ akhirnya saya kan menetapkan belief ya, oh ini bukan penyakit turunan dan sebagainya. Alhamdulillah memang tidak terjadi di kami gitu, saya dan adik-adik saya gitu. Ini yang menarik adalah orang-orang yang tidak tahu teori tentang, belum tahu ya, atau tidak tahu tentang teori senyum atau apa, ternyata ketika mereka melakukan itu, jadi kalau saya lihat tuh mamah saya tuh sering senyum gitu dok, walaupun teorinya mungkin beliau nggak ngerti gitu ya, belum tahu gitu. Jadi ketika saya amati, oh ini berarti di sini nih. Nah saya terverifikasi sekali ini dokter bilang tadi kemelekatan, ini juga makdek buat saya dok. Artinya banyak hal yang terutama apa ya, kemelekatan di mana kita kadang-kadang terlalu overthinking gitu, overthinking memikirkan hal-hal yang sudah lalu gitu, itu kadang-kadang ganggu gitu ya, ganggu pikiran dan sebagainya ya kalau sekarang banyak teori yang kita pelajari gitu, itu tempo-tempo hari, maksud saya tahun-tahun lalu itu kan saya banyak belajar ini, banyak belajar itu gitu, supaya saya ingin tidak seperti orang tua saya yang sampai kena penyakit seperti itu gitu. Nah, alhamdulillah menemukan ini dokter, terima kasih banyak dokter ya Allah, barokallah. Semoga amalnya dokter, amal jariahnya ini saya ngerasa ini dok, apa ya? Itu tadi loh, simple gitu. Saya mengutip kalau kalimatnya Bang Sirat itu saya lepaskan semua gitu, istilahnya ilmu-ilmu yang lalu dilepas semua. Saya ketemu juga gitu. Jadi dulu saya kebanyakan teori ya, itu belajar hipnoterapi dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang muter dulu gitu ya, kemana gitu. Nah ternyata ilmunya tuh cuman ini toh, simple sebenarnya gitu. Jadi ketika insight itu ada gitu, itu nyambung gitu. Ketika saya lihat di tafsir Quran itu, oh nemu ini gitu, oh ini gitu. Jadi saling ada banyak keterkaitan gitu. Nah, pertanyaan saya, berarti banyak orang yang sebenarnya tidak tahu teori pun ketika mereka bisa menjalankan, apa istilahnya ini ya dok, melepaskan kemelekatan, berarti itu menjadi bentuk menemukan itu tadi ya dok, menemukan apa ya istilahnya, menemukan kenyamanan, menemukan awareness, mungkin menemukan kesan itu dari situ gitu ya dok ya? Iya, itu dokter, terima kasih banyak. Ya jalan kan banyak. Saya cuma salah satu jalan saja. Jalan tuh banyak banget. Dan nggak perlu, ada orang memang spontan bisa nemuin. Ada yang belajar dulu. Saya belajar, ya. Saya belajar ketika murid siap kan guru siap. Tapi kalau saya juga ketika guru siap, murid akan datang. Gitu ya Pak Sirat ya. Jadi ketika guru siap, murid juga akan datang. Ketika saya siap, nih banyak yang dengerin saya. Jadi bukan hanya ketika murid siap, guru juga siap. Dan kita bisa belajar dari siapa aja. Sampai sekarang pun saya masih dengerin. Banyak yang bagus yang bisa saya dengar. Pardamaian Harahap itu bagus. Saya dengerin. Ya. Siapa lagi ya? Fahrudin. Ya, Ustadz Fahrudin. Itu juga saya dengerin. Overthinking itu sebenarnya kalau ini kalau bisa bayangin ya, ini pikiran kita
benda-benda di dalam sini, semua konsep gagasan, kita berputar di dalam sini. Kalau saya ini udah kosong, jadi saya udah, artinya gini, tentu saya ada memori, Pak Darwis siapa, Bu Rahmi siapa, tapi pada saat bertemu, saat berelasi, nggak ada konsep apa-apa. Ya. Jadi kita harus bertemu hari Rabu jam 19.17. Kalau jam saya kan suka aneh-aneh. Kalau diperhatikan aneh-aneh kan. So, itu sebenarnya biar aware aja. Saya nggak pernah pakai jam yang 19.15. Jam saya aneh-aneh. Saya udah nggak pakai jam lagi. Cuman ini untuk praktikal. Untuk praktikal, kita kan harus bertemu. Rabu malam jam 19.17. Itu cuma buat praktikal. Makanya saya bebas-bebas saja. Mau jam berapa aja nggak baku saya. Makan saya juga udah nggak sesuai waktu. Kapan hati saya bilang lapar, saya makan. Kapan udah mulai kenyang, saya stop. Nah, yang bikin overthinking tuh ini di dalam sini. Ini kalau buat saya ya, saya nggak bilang saya satu-satunya, enggak. Kalau buat saya perhatiin napas. Jadi orang itu dibilang materialistis itu bukan karena harta benda. Orang dibilang materialistis itu kalau berusaha memecahkan masalah dengan materi yang ada di dalam ini. Ini ya. Orang dibilang spiritual itu kalau memecahkan masalah dengan keheningan yang ada di dalam. Itu spiritual. Jadi materialistis itu bukan mikir harta atau apa. Kalau Anda memecahkan masalah dengan konsep, ide, atau gagasan yang ada di dalam sini, Anda masih materialistis. Jadi nggak ada hubungan sama uang, sama benda, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita spiritual, kita memecahkan masalah dengan keheningan yang ada di dalam sini, karena saya tahu, paham 100% bahwa keheningan ini dengan yang dari luar sama, dan pasti akan beres sendiri. Ya, jadi overthinking ini kalau ininya penuh. Salah satu caranya supaya nggak overthinking ya latihan napas, latihan napas, senyum. Karena kita harus berusaha merubah itu. Gitu Bu Alina. Dan kalau boleh saran, cerita yang tadi Bu Alina ceritakan itu sebaiknya dilepas juga. Karena saya merasa Bu Alina masih melekat dengan cerita itu. Kalau cerita itu dilepaskan juga, itu Bu Alina akan lebih bebas. Karena itu udah lewat, udah it's happen. Gitu ya Bu Alina ya. Ya baik, siap Dok. Terima kasih banyak Ya. Dokter. Even cerita itu pun dilepaskan. Iya. Ya. Berat melepaskan Ya, siap, cerita, Dokter. ya. Berat, ya. Tapi kosong ini itu bukan dalam artian kita jadi kosong, enggak. Kosong ini karena saya percaya penuh sama keheningan di dalam. Hanya kalau kita kosong di dalam, itu kosong dari luar bisa masuk. Kosong masuk ide, gagasan. Ya. Jadi melekat juga bukan melekat sama anak, istri, suami, apalagi harta, tapi juga melekat pada cerita kita. Karena selagi kita masih terikat sama cerita kita, itu masa depan kita tetap akan terikat dengan cerita di mana kita melekat. Dilepaskan aja. Dilepas kayak gini. Lepas gampang kan? Cus, itu lepas. Itu ya. Itu yang membuat kita saat ini, itu cerita kita, ya, cuman butuh keputusan untuk melepas. Oke, saya lepas. Itu yang dialami oleh Anita Murjani saat dia mati suri. Dia melepas seluruh ceritanya, makanya dia bisa sembuh. Itu yang mau saya kasih tahu. Jelas gak? Ya. Dia melepas semua cerita itu. Melekat itu bukan cuma sama harta, benda, sama nama saya juga
waktu keheningan datang kan nggak ada itu nama Santo atau apa. Saya pakai nama Santo ya buat practical purpose saja. Kita ketemu di sini malam ini, Anda ketemu sama seseorang bernama Santo. Puyeng kalau dibilang Anda akan bertemu dengan keheningan. Susah itu. Ya, ini kan practical purpose, ya. Bahwa saya memakai avatar ini karena kita mau bertemu, tapi jangan dengar omongannya. Dengar saya itu kayak dengar musik, ada insight nggak yang muncul di dalam. Gitu. Ya. Ini yang mau saya sampaikan sebenarnya. Sebentar, kok ada telepon masuk? Oke, ya. Anita Murjani bisa sembuh karena dia merilis ceritanya. Anda tidak perlu mati suri untuk merilis cerita tersebut. Jelas ya? Tentu kalau besok ketemu kolega di kantor bilang, saya ini bukan Santo, ya nggak bisa. Ya, tentu kan practical purpose. Ketemu di kantor ya tetap saya Santo. Tapi saya sebagai awareness, standing as awareness, saya tahu itu avatar Santo aja untuk practical purpose. Ya, untuk hal-hal praktis. Ya, tapi untuk sesama, kalau saya tahu saya ketemu sama orang-orang yang sudah aware, nggak ada lagi Santo, nggak ada lagi Siraj, nggak ada lagi Rahmi, nggak ada lagi Darwis. Jelas ya? Bedakan antara awareness sama practical purpose. Saya tetap harus pakai jam, saya tetap harus pakai waktu. Saya nentukan ini operasi hari Senin jam segini. Ya. Tapi yang mengerjakan operasi ya awareness saya. Saya membiarkan tangan ini bekerja atas bimbingannya, gitu ya. Tangan ini bekerja, tapi saya harus pakai tangan ini. Ya. Gitu teman-teman semua ya. Jangan melekat sama cerita ya. Karena hidup Anda sekarang itu berdasarkan cerita tersebut. Pak Darwis, mau tanya silakan. Sok. Apa Bu Warna? Sorry. Bentar Pak Darwis resen. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ini Pak Dokter, saya mungkin cerita perjalanan saya seminggu. Saya baru pulang tadi malam, tengah malam, yang harus berakhir dipercepat 2 hari Pak Dokter. Nah, itu yang saya tanyakan kadang-kadang, apakah saya salah dalam memilih avatar saya Pak dalam perjalanan itu, sehingga jadi kontraproduktif gitu Pak. Saya merasa bersalah gitu Pak. Merasa bersalah maksudnya apa nih? Jadi kurang nangkep saya. Dalam saya kan berjalan berdua itu Pak, sama teman dalam rangka ada suatu misi lah gitu. Tetapi secara identity ini sosok ini memang secara identity memang bahasa praktisnya kaya raya gitulah Pak. Nah, tapi dalam perjalanan memang semua di saya kewajibannya gitu. Oke. Mulai tiket pesawat, segala macam mobil, segala macam itu. Saya udah bermain sindir-sindiran gitu. Bermain sindir-sindiran. Terus? Karena kalau saya sama misalnya ini, karena ini levelnya memang jauh sekali di atas saya Pak, jauh sekali di atas saya. Oke. Pengusaha lah, besar lah. Jadi nggak masuk ke pemikiran saya, mungkin saya nggak kosong ruangnya gitu. Suatu saat sesudah 5 hari berjalan malam-malam, saya ngomongan ini nggak bisa begini. Yang namanya perjalanan bersama itu harus TST lah. Tapi si teman saya, kita kan sudah berumur-umur juga kan,
nggak terima dan sampai keluar kata-kata gue gampar juga lu gitu kan. Saya kaget, saya besok berangkat pergi, saya reschedule pesawat saya dan saya kehilangan 2 hari dan tentu hubungan sama dia jadi kurang bagus gitu. Sampai di rumah saya menyesali itu, Pak. Karena saya tidak menghadapi suatu, ini kan masalah kecil saja, karena saya terlalu melihat dia itu tinggi, kok begini gitu, mungkin itu pikiran saya, sehingga saya mengambil keputusan yang drastis itu gitu. Saya reschedule tiket saya, dan saya pulang. itu Pak. Ini kejadian mungkin seumur-umur juga baru sekali ini, saya bingung gitu. Jadi mau bertanya sama Pak Dokter, apakah memang keheningan itu sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi dalam beberapa momen dia juga salah juga dalam, kalau saya salah dalam memakai avatar saya ya, atau memang sayanya yang salah gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, ini sebenarnya topik IG live kita di Senin malam ya, Teh Rami ya. Itu relationship. Jadi gini, ya, kalau kita berhubungan sama orang, perhatikan ya, kita memakai seluruh memori tentang orang tersebut, ide gagasan orang tersebut yang ada di sini. Jadi kita nggak lihat orang itu utuh. Begini jadinya ya, dengan ide gagasan di dalam sini. Orang tersebut lihat kita juga pakai ini. Oh, hancur nih. Ya. Jadi sebenarnya ketemu 2 avatar. 2 avatar. Ya. Ini pembelajaran buat Pak Darwis. Ya. Pak. Buat teman-teman semua, kalau kita relationship, kita udah punya gagasan tentang orang tersebut sebenarnya di dalam sini kita. Ya. Termasuk gagasan bahwa orang itu kaya, itu pengusaha, termasuk ide seharusnya kan orang kaya nggak kayak gitu. Gitu ya, Pak. Iya. Yang di sana merasa gue kan kaya. Lu enggak, harusnya lu yang servis gue gitu. Nah, karena yang belajar keheningan Pak Darwis, jadi ya Pak Darwis yang belajar dalam relationship itu, ya dalam relationship entah sama kolega, sama anak, sama istri, ya. Di situ setiap kita ada sesuatu yang nggak enak, itu pasti ada konsep atau gagasan, ya, yang ada di dalam ini kita, yang dilanggar sama orang tersebut. Bukan orang tersebut yang salah, tapi konsep atau gagasan atau ide yang ada di sini dilanggar sama orang tersebut sehingga kita jadi nggak nyaman, jadi marah. Gitu. Iya. Nah, ini pelajaran berharga Pak Darwis. Untuk lain kali, pada setiap kali berelasi sama orang, ya, berelasilah dengan hening, kosong. Makanya saya bilang perhatikan napas. Ingat gak terakhir kita ketemu? Perhatikan napas sambil berinteraksi sama orang lain. Itu akan beda sekali. Ya, kalau kita memperhatikan napas sama berinteraksi sama orang. Ya, Teh Rami kan nanya kemarin, emang bisa kita memperhatikan napas masuk keluar, memperhatikan orang? Manusia bisa sampai 7 plus minus 2. Artinya dia bisa memperhatikan 5 hal berurutan dalam satu sekuen, dalam 1 detik, 5 sampai 9 hal. Kan cuma memperhatikan napas keluar masuk dan orang di depan, itu enggak. Dan itu reaksi orang tersebut akan berbeda. Karena dia akan merasa berbicara dengan air terjun. Atau danau yang tenang. Coba aja kalau nggak percaya. Jangan percaya saya. Tapi dilatih. Ya, jangan pernah percaya saya. Tapi dilatih, benar nggak? Nah, besok relasi sama orang, sama anak, sama istri, ya. Kan begitu kita ketemu orang,
seluruh memori tentang orang tersebut kan langsung muncul di depan kita, benar nggak? Iya. Iya kan? Seluruh Iya. memori orang tersebut akibatnya adalah kita sebenarnya berinteraksi dengan apa yang ada di dalam sini, bukan berinteraksi sama orang tersebut. Orang tersebut juga akan berinteraksi sama kita berdasarkan apa yang ada di dalam ininya. Jelas ya? Iya. Karena kita lebih waras, ini keheningan sambil napas. Dan Iya. orang yang berbicara sama kita akan merasa berbicara seakan-akan di depannya tuh danau yang tenang atau air terjun yang itu. Coba sama anak, sama istri, sama suami. Ya. Makanya berantem sama suami atau istri karena udah ada gagasan di dalam. Suami gue tuh harus kayak gini. Gitu. Padahal suaminya punya gagasan sendiri. Ya nggak? Benar nggak? Iya. Nah, tapi kalau kita hening aja. Lama-lama ngikut tuh suami-suami. Gitu. Nggak perlu kita lawan istri-istri. Ya. Yang laki-laki tuh. Kalau mau bikin perempuan termehek-mehek, diheningkan ininya. Jangan disuruh-suruh. Susah. Dilawan pasti. Gitu ya Pak Darwis ya. Makasih banyak Pak Dokter. Ya. Alhamdulillah luar biasa saya dapat insight malam ini. Dipakai ini buat relationship. Dan Dokter, tapi sebentar Bu Kos. Jadi tapi jangan salah. Misalnya nih ya, ada teman pernah utang sama kita 2 tahun yang lalu, gede. Ya, nggak dibales. Nggak di apa? Nggak dibayar. Jengkel dong kita. Betul nggak? Iya. Jengkel itu kan ada di dalam sini. Ya. Kalau kita bisa kosong lihat dia waktu ketemu, cuman jangan pernah lupa dia tuh pernah utang sama kita, ya jangan lagi kita utangin. Itu maksud saya. Itu namanya practical purpose. Tapi jangan pernah marah. Karena marah itu artinya Anda masih menyimpan sesuatu di dalam sini. Jelas nggak? Tapi kalau dia ngutang lagi jangan dikasih. Orang pernah ngemplang masa dikasih? Ya nggak? Practical purpose kayak gitu Pak Darwis. Iya. Ya. Kalau kita tagih ya boleh-boleh aja. Tapi kalau orang pernah kayak gitu ya, kalau datang lagi sampai berani datang lagi tuh emang pasti mau ngutang lagi tuh. Itu latihan awareness tingkat tinggi tuh. Ya. Menghadapi orang yang pernah ngemplang utang datang ke kita terus kita bisa gini itu tingkat tinggi. Anda itu ada latihan melepaskan tuh. Orang-orang seperti itu diciptakan ya, orang-orang seperti itu diciptakan sebenarnya untuk meningkatkan awareness kita. Jangan pernah marah sama orang-orang kayak gitu. Kalau kita udah aware, udah bersih, nggak bakal datang orang-orang kayak gitu. Karena cuma ada 2 sih ya. Kalau kita aware, terus ada orang-orang yang ngeselin, orang itu berubah, atau orang itu minggat dari hidup kita. Cuma 2. Tuh, tapi jangan percaya saya, dipraktekin. Iya, insya Allah pada Terima kasih. Siapa? Bu saya Bumi tadi dulu. Dok, bentar. Oh ya, ada Pak Bu Dokter. Kos. Ya, silakan Bu Kos. Gimana Bu Kos? Saya tadi tanya, saya perlu pada apa? Jadi kalau tenang itu, kalau bicara sama orang itu bernafas atau gimana Dok? Ya, bernapas, tetap bernapas. Napas 66 atau apa gitu? Iya, saya napas 66. Oh jadi sambil bicara, sambil napas 66 misalnya. Begitu Dok? Sambil mendengar Bu, saat berinteraksi. Sambil berbicara kan kita juga tetap. Jadi kalau saya udah ada rasa soalnya.
udah ada rasa kapan saya out of awareness, kapan saya aware, itu saya ada rasa. Jadi saya fokus di rasa itu. Pada saat saya bicara, saya fokus di sini. Ya, pada saat saya berbicara sekarang, nggak mungkin dong saya napas 66. Tapi seluruh awareness saya di dalam sini, Bu Kos. Dan itu hanya bisa kalau kita latihan terus, napas keluar masuk gitu, Bu Kos ya. Iya, ya. Sebab tadi waktu saya mendengarkan dokter itu dan semua teman-teman itu, saya napas 66 gitu. Bagus. Ngomong-ngomong udah sembuh tangannya Bu Kos. Tadi katanya kaku-kaku. Bukan tangan, kaki. Jadi saya sekarang ada di rumah anak saya. Oh. Jadi saya ikut ini, saya ada di rumah anak saya. Jadi tadi saya pikir kenapa enggak ikut aja. Jadi sambil dengarkan itu saya sambil napas 66 gitu. Ya. Jadi lumayanan tapi kaki masih sudah tidak terlalu sakit. Tetap aja sambil memperhatikan napas Bu Kos ya. Itu buat saya ampuh sekali. Mudah-mudahan buat teman-teman juga. Jadi tidak harus napas 66, Dok. Kalau lagi berbicara nggak bisa Bu Kos. Tapi waktu mendengarkan iya. Oh. Iya, ya. Jadi hanya memperhatikan napas ya, Dok. Iya, hanya memperhatikan napas. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sama-sama Bu Kos. Bu siapa nih? Bu Umi? Mau tanya apa? Boleh. Bu Warda. Oh, Bu Warda ya, Bu Warda. Maaf. Ini tadi dokter kan mengatakan kita mesti melepaskan sehingga bisa kosong itu ya, Dok. Apakah latihan napas dan meditasi itu bisa membantu kita untuk melepaskan itu? Melepaskan apa? Yang tadi kan dokter mengatakan yang ada di dalam kita yang seperti contohkan dokter ruangan ini dan ada berbagai isinya itu kan kita dokter mengatakan kita mesti kosong. Nah, cara mengosongkan itu apakah lewat latihan nafas dan meditasi atau bagaimana? Jadi kalau dibilang mengosongkan, not exactly true. Kalau kita meditasi atau kita latihan nafas, atensi kita ke ruang, bukan ke benda-benda material di dalam ruang. Ya, kalau kita pakai metafor ruangan, jelas ya. Kalau kita latihan meditasi dan nafas, atensi kita ke ruang di sini, bukan ke laptop. Laptop ini milik saya, gitu kan? Maaf dokter, memotong. Apakah itu artinya kita menaruh kesadaran kita bahwa kita ada di ruang semesta yang besar dan kita bagian dari itu atau bagaimana? Kita bagian dari situ, tapi itu konsep. Ya. Itu masih konsep. Jadi kalau kita meditasi memperhatikan napas, ini contohnya Bu Warda. Itu sebenarnya atensi kita arahkan ke ruang, bukan ke benda-benda di dalam ruangan ini. Jadi kalau kita meditasi, kita akan memperhatikan ruang di dalam diri kita, bukan konsep-konsep atau gagasan. Karena kalau kita biasa, sebenarnya awareness itu masalah di mana kita meletakkan perhatian kita. Kalau kita meletakkan perhatian kita di benda-benda, itu yang namanya materialistis. Tapi kalau kita meletakkan perhatian kita ke ruang, ya, kita memperhatikannya ruang, kan beda. Coba teman-teman sekarang ada di ruangan, coba perhatikan ruang, kan beda sama memperhatikan satu, misalnya laptop di layar di depan, sama memperhatikan ruang kan beda. Ya, jadi sebenarnya bukan mengosongkan, tapi perhatian kita ke ruang di sini, ke ruang yang ada di dalam diri kita, ke dalam keheningan. Gak akan pernah bisa kosong untuk segala sesuatu yang pernah diisi di dalam. Ya, tapi yang bisa kita lakukan kalau fokus kita, atensi kita ke ruang, ke dalam keheningan,
itu kemelekatan kita pada konsep gagasan, benda-benda material, seluruh cerita kita itu akan lurus sendiri. Boleh nambah sedikit ya dok? Boleh. Jadi kalau kesadaran kita ada pada ruang, berarti kita menjadi hening. Dan lalu apakah itu artinya ingatan, pengalaman, masa lalu dan sebagainya itu tidak lagi menjadi bagian yang kita masih mengingatnya atau masih terikat kepada semua itu? Apakah seperti itu, dokter? Kita akan mengingat, ya, tapi kita tidak melekat. Beda itu. Mengingat, kita tetap mengingat, tapi kita tidak melekat. Bedanya bagaimana itu? Bedanya, ya saya tetap masih ingat Bu Wardah siapa, itunya kayak apa, tapi saya tidak melekat. Ada yang bisa ngasih contoh yang gampang nggak ya? Kalau melekat itu tidak ada emosi yang ingin menyertai, tapi kalau ingatan kan lebih di memori aja gitu mungkin ya dok. Ya, jadi ingatan itu untuk practical purpose, untuk tujuan praktis. Artinya, contohnya kayak ngasih utang tadi ya dok ya. Ya. Ini orang pernah utang, tapi ketika dia datang kita nggak melekat, oh ini pernah utang belum nggak bayar-bayar, tapi nggak mau pinjemin lagi gitu ya dok. Iya, itu maksudnya. Kalau kita masih marah, berarti kita masih melekat. Masih melekat sama orang itu. Kenapa masih melekat? Karena orang itu pernah membuat saya marah. Tapi kalau kita nggak melekat, ya orang itu lewat di depan kita, kita santai-santai aja. Tapi masih ada memori, ini orang pernah utang sama saya. Kalau sampai orang itu minta utang lagi sama saya, ya nggak saya kasih lah. Gitu Bu Wardah, itu bedanya. Oke, terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama Bu Wardah. Mudah-mudahan ngerti ya. Saya coba cerita dok. Bumi mau tanya? Iya dok. Mungkin konfirmasi ya. Tadi yang dokter bilang melepas kemelepatan dengan cerita-cerita itu dan hening dengan itu berarti yang dikatakan being present itu ya. Yang dikatakan apa? Maaf, saya nggak dengar. Being present. Ya, being present. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin beberapa hari yang lalu tuh saya sempat ngobrol dengan teman saya. Dia cerita waktu itu kakaknya pernah sakit dan udah berobat kemana-mana, sampai akhirnya satu titik ibunya itu pasrah dan datang ke seorang ajengan kayak gitu, katanya kayak gitu. Nah, sama ajengan itu cuma dikasih ramuan dan kakaknya itu bisa sembuh. Terus tiba-tiba aja saya ingat cerita dokter yang tentang sel-sel tubuh. Jadi apa kejadian itu terjadi karena memang awal-awalnya masih ada penolakan terhadap sakitnya, dan ketika udah pasrah kemudian sel-sel tubuhnya mengikuti kehendak alam, akhirnya jadi ketika diobati pun penyakitnya jadi hilang gitu. Apa seperti itu? Iya, kalau kita sudah bisa melepaskan kemelekatan dengan, kalau ikhlas pasrah itu kan ya udah, kita udah terima kan. Jadi kita melepaskan itu. Pada saat kita ikhlas itu kita sebenarnya being present. Being present itu sangat sulit loh. Karena benar-benar present itu cuman begini udah langsung lewat, udah langsung pas. Makanya kalau kita memperhatikan napas kita itu kita being present. Kalau kita memperhatikan cerita kita masih melekat, artinya kita masih mengingat masa lalu. Ya. Masih mengingat masa lalu kita. Perhatian kita ke masa lalu kalau kita masih melekat. Ya, dan itu mau nggak mau berpengaruh terhadap sel-sel tubuh gitu ya dok ya? Pasti, karena kalau begitu kita rilis ya, kita sadar nih. Kayak tadi kan saya bisa keluar masuk. Ya ini kamar saya, kalau being present tuh pintu ke balkon kebuka, itu kan saya bisa keluar masuk dengan gampang. Ya. Artinya saya tidak terikat dengan benda-benda yang ada di dalam ruangan sini. Ya, benda-benda ini nggak akan hilang
sampai emang waktu hilangnya ada. Tapi saya nggak akan terikat. Jadi saya bisa keluar masuk dengan enak. Nah, pada saat kita kayak yang dialami Anita Murjani itu, dia mengalami sebenarnya yang dibilang namanya enlightenment itu adalah pintu kamar kita dengan luar itu kebuka. Udah itu aja sebenarnya. Nanti kita keluar masuk, ya. Kan nggak mungkin kita di luar terus. Karena sebagai human kita harus berinteraksi dengan properti di dalam. Tapi kita sadar seluruh properti di dalam itu bukan milik saya. Saya cuman make karena memang saat ini dibutuhkan untuk saya pakai di dunia manusia. Gitu, Bumi. Oke. Tapi saya nggak melekat. Dan seluruh benda di ruangan ini, apapun itu bukan milik saya itu. Makanya jadi bisa damai gitu ya, Dok ya. Ya, makanya bisa apa ya namanya? Apapun yang datang ya begitu. Iya, oke. Iya. Iya, makasih, Dok. Mbak Lia, apa kabar? Udah lama gak ketemu nih. Silakan, raise hand. Iya, Dok. Saya kan mau tanya sama dokter ya, karena kan nah itu ya Mas, cara melepaskan cerita itu bagaimana? Karena kalau ngomong kan saya mau melepaskan semua kan itu kan gampang ya, Dok ya. Tapi secara karena simptomnya sama, dan juga dulu juga saya juga yang ngurus mama waktu ituin titik gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada perjalanan naik turun tuh, Dok. Terus ya kalau kemarin sakit gigi ini nggak bisa makan, mual gitu kan, jadi ngedrop lagi gitu tuh, Dok. Jadi gimana caranya kalau saya udah melepaskan, saya ngomong melepaskan kan gampang gitu, tapi maksudnya secara gimana cerita dan emosi itu bagaimana, karena saya masih ditinggal di rumah mama yang sama, semua yang saya lihat juga sama gitu, Dok. Makasih, Dok. Kalau bilang melepaskan itu kan konsep ya. Sama kayak udah diikhlasin aja, itu juga konsep. Di saya cuma bilang perhatikan napas. Memang panjang, Bu Lia. Saya juga nggak langsung main napas. 20 tahun saya baru bisa ngomong kayak gini, ya. Karena saya memperhatikan napas saya. Tapi setiap upaya ini harus dilepaskan, itu sebenarnya dari avatar yang ingin melepaskan. Ya, masih ada ego di situ. Masih ada doing. Ya, kan ada being, doing, sama having. Selama kita masih doing, ke beingnya agak susah. Jadi melepaskan itu bukan fungsi doing, Mbak Lia, tapi fungsinya being. Begitu kita being myself, being the awareness, dia lurus sendiri cerita itu, Mbak Lia. Dan kita memang diajarkannya doing sama having. Makanya orang suruh meditasi tuh susah karena disuruh diem kan. Orang udah terbiasa doing, lakukan ini. Kan kalau kita santai sedikit, ya dulu orang tua saya, ini duduk-duduk aja kerja gitu. Karena harus kelihatan kita kerja. Dan society, masyarakat itu menghargai having. Rumah besar, mobil ini, ya. Enggak, sebenarnya kalau kita udah being nggak ada masalah mau punya rumah besar, tapi kita nggak melekat. Ya. Nggak melekat pada rumah tersebut. Kalau emang kita, saya emang butuh rumah itu, tapi rumah itu atau mobil itu bukan menentukan jati diri saya gitu. Jadi lebih banyak doing sama having.
kita sekarang belajar being. Begitu kita being, ya, itu semua yang tadi kita omongkan, gimana melepasnya, gimana kosong itu kayak apa, gimana sih bisa ada orang yang ngeselin, tapi kita bisa santai-santai aja ngomongnya. Karena kita being. Gitu. Memang latihannya susah, karena selama sejak kecil sampai sekarang, yang diajarkan ke kita adalah doing dan having. Jadi otomatis ada pertanyaan, bagaimana caranya melepas kemelekatan gitu kan? Itu kan doing. Iya Mbak Lia. Iya, sama maksudnya kan karena apa yang saya ngerasakan itu apa sesak-sesaknya, sakit-sakit badannya gitu tuh kurus-kurusnya tuh kan mirip sama almarhum ibu kan yang berpulang saya tahun lalu juga kan yang ngurus. Jadi makanya mau dihapus ingatannya itu bagaimana dok? Maksud gitu tuh dok, maksudnya biar bisa kosong lah gitu. Nah ini sekali lagi kita bukan masalah mengosongkan sebenarnya, tapi kemana, perhatikan ya, perhatikan cerita Bulia tadi. Kemana atensi Bulia? Atensi Bulia adalah ke cerita tentang mamanya, membuat takut. Berarti atensinya kan ke situ. Tapi kalau atensi Bulia di dalam keheningan, di ruang, ya cerita itu akan lurus sendiri tanpa kita perlu melakukan doing. Jadi kemana kita mengarahkan atensi kita, kesitulah pikiran kita menuju, dan begitu pikiran kita menuju, feeling kita keluar. Begitu feeling kita keluar, hormon sama elektrolit di tubuh kita akan ngikutin tuh feeling. Nah, kapanpun Mbak Lia mengingat hal tersebut atau cemas, langsung perhatikan napas. Ya, napas 6-6, ya. Nggak usah lama-lama, 30 detik, 15 detik aja perhatikan. Gitu. Nanti lama-lama akan ya ini proses being memang seperti ini. Gitu ya Mbak Lia ya. Oke, makasih dok. Atensinya Mbak Lia, kapanpun atensi Mbak Lia mengingat hal tersebut, langsung perhatikan napas. Ya, arahkan atensinya di keheningan, di awareness, di ruang, bukan di benda-benda di dalam ruangan. Oke dok. Apakah akan lebih baik kalau misalnya kan sekarang kan masih di kalau misalnya situasi rumahnya berbeda gitu kan, ini kan masih rumah yang sama, area ya sama-sama semua gitu tuh. Apakah akan lebih gampang atau sama aja kalau pikiran kita masih sama? Sama aja. Jadi ada orang ya mau latihan awareness, pergi ke gunung. Ya, tubuh fisiknya ke gunung, tapi otaknya masih di kota, mengingat bermacam-macam. Ya, jadi yang lebih penting justru di tempat ini, di tempat di mana Mbak Lia mengalami hal ini adalah saat terbaik untuk memperhatikan napas. Ini a gift buat Mbak Lia, ya, buat Pak Darwis tadi, ya tentang relationship. Ini gift, ya, tentang kesalahan. Setiap kesalahan itu muncul atau rasa nggak enak, perhatiin napas, Pak Darwis. Ya sama kayak Mbak Lia. Jadi pindah rumah tidak akan menyelesaikan masalah selama atensi kita ke hal-hal tersebut, Mbak Lia. Ya. Oke dok, makasih dok. Iya, sama-sama. Gimana Terami nih? Dok, nah saya dengar cerita Mbak Lia jadi mau sharing juga sama sekalian nanya. Jadi setelah saya baca buku Anita Murjani itu, dia kan bilang dia tuh kembali ke dunia katanya punya misi kan, dia punya pilihan dong waktu itu. Kamu tetap tetap ada di sana, istilahnya meninggal atau kembali ke dunia gitu, dikasih pilihan. Nah dia bilang saya memutuskan untuk kembali karena saya punya misi untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa hidup tuh kalau mau sehat begini loh gitu. Kata dia lepas dari ketakutan dan lain-lain. Cuman masalahnya di situ juga saya terus gimana cara itu tadi dia menceritakan hanya berupa konsep gitu ya dok. Nah kalau dokter Santo bagi adalah how to-nya gitu, melepaskan ketakutan dan lain-lain itu gimana caranya. Kebanyakan kita itu
berpikir. Jadi cari solusi, saya mesti melakukan apa nih, doing. Nah, yang Dokter Santo ajarkan kepada kepada kami itu dengan being. Jadi menginikan ke badan, perhatikan di sini. Jadi bukan melepaskan gimana caranya, ya just being gitu, doing gitu, seperti itu. Nah, kalau tadi Mbak Lia itu saya mau sharing pengalaman saya waktu IG live sama Dokter Santo hari Senin. Itu kan terus terang saya lagi nggak on juga tuh dok, lagi ada trouble. Jadi pas saya nonton rekamannya, kok saya kayak banyak ininya ya, pokoknya banyak nggak onnya gitu. Karena memang saya lagi ada dalam kecemasan dan kekhawatiran gitu. Nah, ketika Dokter Santo langsung praktekkan kemarin waktu Senin itu dok, ya apa kekhawatirannya? Perhatikan rasanya di badan. Nah, bukan di pikiran, bukan diikutin pikiran, diperhatikan rasa cemas dan khawatirnya, itu betul hilang, itu hilang. Jadi bukan pakai pikiran lagi, tapi ke sensasi badan, sensasi tubuh. Nah, itu mungkin sharing pengalaman saya gitu. Jadi saya juga bisa tahu-tahu rilis aja cepet kok, hitungannya cepet dengan memperhatikan rasa, bukan yang di pikirannya, bukan ngikutin pikirannya. Itu sharing. Nah, pertanyaan saya kedua dong, di buku itu. Tadi pertanyaan deh. Tadi itu pertanyaan. Itu bukan itu saya sharing aja bahwa di buku itu tuh bilangnya ketakutan bla bla bla, but how to itu nggak dijelasin gitu caranya. Nah, kalau latihan Dokter Santo kan lebih konkret. Kalau di sana dia konsep, sebenarnya masih konsep dok gitu. Nah, kalau pertanyaannya yang kedua ini dok, jadi Anita Murjani itu bilang setelah dia kembali ke dunia, dia menjadi orang yang aneh karena ketika dia berinteraksi sama orang-orang, dia tuh bilang, aduh lu tuh nggak penting mikir-mikirin kayak gitu, dia jadi males berinteraksi sama orang-orang lain, jadi dia sendiri menyendiri. Nah, pas saya baca itu wah repot juga ya kalau kita dapat pencerahan tapi jadi soliter kayak gitu. Nah pertanyaannya, apakah mungkin karena dia tidak memakai avatar ya dok? Setelah dia mengalami pencerahan itu, jadi kayak alien gitu dok. Saya nggak merasa kesepian, ini banyak yang nemenin di sini. Iya, maksudnya Anita Murjani itu begitu, dia merasa begitu karena apakah penyebabnya? Oh, saya nggak tahu kalau kenapa penyebabnya ya. Saya juga belum pernah mati suri, jadi saya juga nggak bisa jawab itu. Ya, betul. Cuman saya tahu kalau kita aware itu benar-benar nyaman, sangat-sangat nyaman. Karena itu sebabnya saya sharing di sini. Saya ingin teman-teman bahagia, bahwa bahagia itu adalah keputusan kita untuk bahagia. Takut, sedih, khawatir itu juga keputusan. Kalau kita memutuskan untuk takut, artinya adalah kita memutuskan untuk memperhatikan pikiran yang menyebabkan rasa takut. Itu kan keputusan. Kalau kita tahu ini aja, setiap kita takut, berarti atensi kita sedang memperhatikan ide atau gagasan yang membuat kita takut. Yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita marah. Ini kan keputusan sebenarnya. Hidup ini kan keputusan. Karena kenapa saya bisa gitu? Karena saya aware. Saya aware penuh sama apa yang terjadi di tubuh saya. Begitu ada rasa nggak nyaman, saya langsung tahu. Terus saya perhatikan aja, itu akan hilang sendiri. Gitu. Kalau mau ngikutin, ya bisa-bisa aja. Cuman orang segala sesuatu beres sendiri, ya buat apa? Segala sesuatu beres sendiri. Gitu. Ya dok, makasih dok. Ya. Dan berbeda seseorang yang sudah aware melakukan doing sama having-nya, ya kita nggak terlalu ngotot. Maksudnya ya santai aja. Itu yang di Tao namanya Wu Wei. Ya. Kita nggak force, harusnya begini. Karena alam semesta itu udah punya jalannya sendiri. Tapi kalau kita aware, kita udah tahu oh dia mau ke sini, ya udah kita ikut ke sini, ini ke sana gitu. Tinggal flow aja. Ya, kalau kita being bukan berarti kita nggak doing sama having, enggak. Tetap kita bisa doing. Saya doing ini, ya.
Saya doing ini. Cuman nggak ada maksa-maksa kan. Nggak maksa, kamu harus bisa. Nggak ada. Saya santai aja di sini. Karena saya tahu teman-teman pasti kalau rajin itu nanti napas, rajin dengerin saya. Suatu hari, oh gitu. Nah, oh itu juga nggak bisa doing. Ya, itu yang kalau di Islam namanya dapat hidayah tuh, oh. Karena oh itu nggak bisa doing. Selama masih ada saya pingin, nggak bisa itu. Tapi begitu kita udah, oh kita mau doing, mau having tuh enak. Ya, jangan dibalik ya. Oke. Ada yang mau tanya? Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin ada yang sedang sakit fisiknya, itu bukan cuma fisik. Ya, itu semua jadi satu kesatuan. Harus dirilis, tapi rilis juga nggak, oh saya harus rilis, perhatiin napas saja. Perhatiin napas. Ya. Pada udah latihan semua kan, napas, senyum, bangun pagi, senyum, itu merubah. Orang ada yang kecanduan menderita namanya. Tahu nggak ada orang kecanduan menderita? Kalau udah kebiasaan menderita, itu sel-sel di tubuhnya, hormon-hormonnya, sama kayak kita minum coklat. Kalau kita minum coklat tiap hari selama setahun, lama-lama tubuh kita akan nagih. Ya karena berubah itu. Minum coklat itu akan merangsang hormon sel di sini. Menderita juga begitu. Kalau kita menderita terus selama 1 tahun, ya tubuh kita akan terbiasa dengan itu yang namanya menderita. Jadi kalau diajak keluar dari menderita, tubuhnya nolak. Itu sebabnya saya mengenalkan bangun pagi itu senyum. Karena sebenarnya cuma merubah chemical di dalam tubuhnya. Ya nggak bisa 1-2 hari langsung proses latihan. Jelas ya. Jadi menderita itu kecanduan. Ada pertanyaan? Can I take care? No. Yes, you're right. Yes. I will deduct, but I will return money. Oh, Bang Mahir. Ada yang mau tanya lagi kira-kira? Halo Dok. Ya, Bang Mahir mau ini? Mau nanya? Iya, kalau saya lihat sih dari pembahasan tadi sih ya, begitu kita ngelihat ada orang sesuatu event itu, biasanya sih problem utama sih yang saya tangkap dari tadi sih dia itu karena dia melakukan penilaian terhadap sesuatu, dia connection dengan apa yang di sekitar dia gitu loh. Jadi ketika dia connection, ya jadi dia tidak terhubung sama yang hening tadi Dok. Jadi dia sibuk dengan connection yang terada di sekitar dia. Mungkin seperti orang-orang lain, kemelekatan tadi, seperti handphone aja, simpelnya aja itu udah yang sangat sulit dia melepaskan itu karena kemelekatan tadi itu. Sudah itu fungsinya kalau hening itu napas tadi selama ini kan itu sebetulnya itu yang membuat kita tuh terlepas dari penilaian sesuatu terhadap di lingkungan kita gitu loh. Itu yang membuat tool itu yang memudahkan kita untuk hening gitu loh. Jadi kita nggak terlalu sibuk dengan hal-hal yang ada di dalam kita, di sekitar kita gitu loh. Nah, jadi hening itulah yang untuk gimana supaya mencapai keheningan itu, ya situ napas 66 tadi. Ketika kita memperhatikan napas 66 itu kita nggak terlepas dari apa yang di sekitar kita tadi tuh. Nah, itu yang saya tangkap sih dari situ sih tadi dia masalah doing and being itu, doing, have and being itu saya perhatikan juga ke situ kayaknya. Lebih mengarah ke situ. Selama ini saya arsipnya agak doing, having agak berbeda dikit. Ternyata di pas tadi pengetahuan tadi lebih clear, saya mudah saya nangkapin tentang masalah yang itu tadi.
Jadi menurut saya sih ya hening itu sebagai toolsnya itu untuk mencapai supaya kita terlepas dari semua hal yang ada yang sebagai kita mau kita komen, mau kita ngomong, mau sekitar kita, mau apa, itu kayaknya ke situ deh. Itu yang toolnya saya perhatiin sih. Itu. Ya. Summary yang bagus dari Bang Mahir. Ya. Jadi sebenarnya napas 66 cuma tools kemana atensi kita arahkan. Ya. Apakah atensi kita arahkan ke dalam keheningan atau ke judgment, ide-ide atau gagasan. Itu sebabnya saya menganjurkan di Zoom sebelumnya, kalau kita berinteraksi sama orang, kita perhatikan napas. Ya, kalau kita memperhatikan napas, kita akan mendengarkan orang tersebut clear tanpa direcoki oleh judgment, memori. Oh, itu kok kayak gini? Atau kita mempersiapkan jawaban. Itu yang saya lakukan. Waktu orang ngomong, saya nggak tahu saya mau jawab apa, saya nggak prepare. Cuma saya yakin kalau saya diam hening tuh jawaban akan keluar sendiri. Ya. Karena keheningan di dalam sini sama keheningan alam semesta, kalau kita hening tuh connect, nyambung. Itu summary-nya dari Bang Mahir tadi. Jadi napas 66 tools. Ya. Dan itu bukan untuk mengosongkan pikiran. Pikiran nggak pernah bisa dikosongkan. Napas 66 itu melepaskan kemelekatan dengan seluruh cerita kita. Melepaskan kemelekatan bukan berarti kita tidak bisa memakai cerita tersebut. Kalau memang dibutuhkan ya kita pakai. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya kita nggak pakai. Itu bedanya melekat sama memori mengingat. Memori saya ada semua sama Pak Wiladi, sama Bu Dantri, ada. Cuma saya nggak melekat di situ. Ya. Kita sebenarnya latihan being di sini. Karena begitu kita sebagai being, itu doing, having, dan seluruh hidup kita akan berubah sendiri secara otomatis. Ada lagi pertanyaan? Itu rahasianya Anita Murjani, dia bisa spontaneous remission. Buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk remission, kuncinya tuh di situ, nggak perlu mati suri, susah itu. Ya. Saya juga belum pernah yang namanya mati suri. Tapi kita bisa aware, hening, nanti akan datang sendiri saat, oh semua cerita itu, ngerti nggak? Kayak mungkin kita pernah pacaran waktu SD gitu, waktu itu kita sakit hati atau apa, tapi begitu kita udah kuliah atau apa, oh cuma cerita itu gitu. Tapi kan cerita itu nggak hilang dari hidup kita, tapi cuman itu gitu. Ya, mudah-mudahan ngerti ya. Supaya tidak melekat pada cerita. Ada lagi mau tanya? Bu Marti? Malam dok. Malam. Gimana Bu? Enggak, cuma pengen sharing aja. Jadi emang apa yang dokter ajarin selama ini tuh saya jadi berasa kayak persiapan saya untuk menghadapi mama pergi kemarin gitu. Jadi bener-bener saya bisa melihat proses mama turun gitu ya, menurun sampai akhirnya pergi itu semua tuh dengan tenang, bahkan sampai kayak bisa bilang kayak mama ini kalau mama mau sembuh, yuk sembuh sekarang kita pulang. Kalau misalnya mama mau jalan, mama jalan aja, jangan berat gitu. Kita semua ikhlas gitu. Pokoknya yang enaknya mama deh, yang nyamannya mama gitu gimana. Jadi benar-benar saya dan adik tuh bisa nemenin, terus saya nggak nangis gitu. Maksudnya kan kita percaya kalau kita nangis atau kita itu akan memperberat jalan orang yang akan pergi juga. Jadi saya nggak keluar air mata,
bisa doain, bisa nemenin, sampai alat itu 0 gitu. Jadi bener-bener, dan setelah itu juga di setiap upacara, karena kita orang Bali kan, jadi ada acara ngeband, terus ada rarung. Nah, setiap upacara itu bisa kita jalanin tanpa ada lagi kayak sedih atau apa gitu loh, Dok. Jadi bener-bener kayak latihan yang nafas 6-6 sama senyum itu kali ya, kuncinya kali ya. Kayak bisa apa ya, bener bisa rilis kemelekatan, bukannya karena saya nggak sayang sama mama atau apa, saya yakin bukan karena itu, tapi karena ya nggak tahu ya, mungkin saya juga punya pikiran ya, mama udah milih jalannya dan saya harus terima gitu, kayak gitu. Jadi pokoknya bener-bener deh, latihan ini ajaib banget deh. Saya nggak bisa jelasin, tapi saya rasain gitu. Gitu aja sih, Dok. Pokoknya makasih banget deh, dokter. Bener-bener apa ya, sampai saya mikir, aduh, saya ikut latihan sebulan, berapa bulan ini, kayak apa untuk nyiapin kondisi ini gitu. Karena saya kan tinggal sama mama gitu sehari-hari, kayak ya sama mama lah, ngapa-ngapain lah, ngobrol lah, apa segala macam. Tapi bener-bener sampai sekarang ya biasa aja gitu, lihat kamar mama ya udah lihat gitu, itu kamarnya mama, lihat barang-barang mama, malah saya pakai gitu bajunya mama semuanya. Tapi kayak ya udah, saya tahu gitu, maksudnya mama udah nggak ada gitu ya, saya jalanin gitu hidup saya kayak gitu sih, Dok. Aduh, makasih banget ya, Dok. Ya, sama-sama Bu Marti. Ya, itu salah satu contoh bebas dari kemelekatan. Ya. Emang kayak gimana ya yang bisa yang menjalani. Makanya tadi Bu Lia, Pak Darwis, bebas dari kemelekatannya itu yang di Buddha tuh, mereka ada latihan untuk melepas kemelekatan dan kematian tuh. Mereka biksunya disuruh berdiam diri selama 3 bulan di tempat jenazah dibakar, dikremasi. Itu dia harus melihat gitu. Sampai seluruh rasanya itu baru dia boleh balik lagi ke padepokannya. Karena melekat sama kematian itu tantangan yang paling terakhir itu. Ya. Bagus Bu Marti. Tinggal lebih dilatih lagi napasnya. Oke. Gak ada lagi pertanyaan? Oke. Silakan ditutup Bu Rahmi. Apa summary-nya? Summary. Tapi tadi saya bagus banget summary dari Pak Mahir ya. Itu bagus banget. Saya juga sampai oke. Simple tapi dapat yang dokter ajarkan pada kita semua adalah tools-nya. Yang tadi semua panjang muter-muter itu konsepnya gitu. Sederhana banget. Terus summary-nya saya ikut Pak Mahir aja tadi. Gitu, Dok. Bagus banget soalnya itu. Clear dan jernih. Bang Mahir juga belajarnya udah level tinggi juga ini. Bareng-bareng Bang Sirat ini. Ya, jadi kehidupan ini being, doing, sama having. Ya, kita lebih banyak di force di doing sama having. Bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kalau ada masalah, kita harus memecahkan masalah. Kita lupa sebagai being. Kita lupa kita bagian integral dari alam semesta ini. Karena alam semesta juga udah punya jalannya sendiri. Ya, tapi itulah membuat kita depresi. Karena apa yang kita inginkan tidak sesuai. Ngomong kayak gini emang gampang ya, tapi jalaninya pakai apa ya? Pakai napas. Saya cuma pakai napas, dan emang sejak saya kenal napas itu saya cuma pakai itu aja. Pernah sambil napas saya belajar teknik-teknik lain, cuman kayaknya yang paling cocok ini. Ya. Jadi intinya adalah kemana atensi Anda arahkan, ya, ke situ pikiran menuju,
ke situ feeling akan muncul. Artinya, mungkin Anda tidak sadar atensi Anda kemana, tapi Anda bisa memperhatikan feeling apa yang saat ini sedang muncul. Ya, kalau Anda tiba-tiba feeling kok nggak nyaman nih ya, itu cuma satu, Anda punya atensi terhadap pikiran yang nggak nyaman. Karena feeling hanya bisa, feeling itu indikator. Kalau di mobil kan ada indikator nyala tuh kalau bensin mau habis. Feeling itu indikator ada sesuatu yang kita pikirkan. Jadi kalau misalnya saya ketemu Bu Rahmi terus ada perasaan marah misalnya, itu bukan Bu Rahmi yang membuat saya marah. Tapi rasa marah itu ada indikator sesuatu di dalam pikiran saya, ya, yang saya proyeksikan ke Bu Rahmi, yang pikiran saya menganggap itu Bu Rahmi salah atau apa. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kemana atensi kita arahkan, feeling kita akan timbul seperti itu. Kalau kita tidak tahu tiba-tiba muncul rasa apa, nah itu dipakai rasa itu. Artinya pikiran saya pasti sedang memikirkan. Kalau nggak ketemu pikiran apa yang muncul karena itu, stay di rasa ini. Ya, karena secara biologis itu cuma 60-90 detik. Dia akan lurus sendiri. Kecuali Anda mengulang pikiran, ini muncul lagi, mengulang pikiran gitu. Ya. Oke. Dan napas momentum kita memperhatikan hening, bukan kita mengosongkan. Itu yang suka konsepnya meditasi itu mengosongkan pikiran. No. Meditasi itu mengarahkan atensi kita pada keheningan di dalam diri kita. Jadi nggak pernah itu mengosongkan. Pikiran nggak pernah bisa dikosongkan. Sekali masuk, dia akan stay di situ. Tapi begitu kita memperhatikan hening, kita lebih aware. Kita tahu kita nggak melekat. Saya nggak melekat sama nama Santo. Saya nggak melekat, saya dokter. Maka saya bisa santai aja mau ngapain aja. Tapi saya menggunakan itu, kapan saya butuhkan, saya pakai. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaatnya. Amin. Terima kasih banyak dok. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dokter Santo. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih dokter Santo. On time jam 9 ya. Selesai jam 9 Bu Rahmi. Selesai jam 9. Santai Wiret. Belum menguap, belum. Aduh, kacau. Nenek-nenek ini. Nenek-nenek tidurnya jam 9. Bangunnya jam 4. Terima kasih ya Bu Rahmi. Terima kasih dong. Ya, selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Dihapuskan. Ini gara-gara aneh. Yohana, apa kabar nih? Lama nggak keluar, nggak muncul. Bu Iren. Baru pulang Bu Iren dari gereja. Dan lambat ikut. Iya, lambat. Dari datangnya habis dari gereja. Wah, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya ini Bu Yohana ini Semarang nih. Iya. Mau tidur. Halo, Bu Lucia masih bertahan aja. Halo. Belum ngantuk. Udah. Belum ngantuk Bu Iren. Ya Bu Lucia. Belum ngantuk. Tahan besok lagi ya.
Kalau hujan kan saya nggak usah nyiram. Aduh, sehat-sehat kita semua ya, sampai ketemu minggu depan. Amin. Halo Bu Sabtia. Iya, baru pulang dari gereja, jadi Rambut panjang. Ibu. ya Bu Rambut Lucia ya, panjang. selamat malam. Oh Iya, Ibu Eda selamat rambut udah malam, Bu panjang. Samsiar. Iya, sampai ketemu ya. Ya, Bu. Selamat malam, Bu. Nah, selamat Bye. malam. Kemarin aku di Darmais nggak ketemu siapa-siapa. Hari Senin, Selasa.